Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang dimana telah kami diskusikan dengan kelompok kami yang berjudul dengan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan 4 ayat 3. Sebelum memasuki materi untuk penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yang dimana ada saya sendiri Puspitasari dengan NPM akhir 097, lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan NPM akhir 181, lalu ada Muhammad Fairuz Rizal dengan NPM akhir 256, dan yang terakhir Rizky Nasrullah dengan NPM akhir 356. Untuk selanjutnya yaitu pasal 4 ayat 1. Baik, di sini di pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk kompensasi yang diberikan kepada kita karena bekerja seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan. Selanjutnya ada laba usaha dan ada keuntungan karena penjualan dan karena pengalian harta. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan dengan rekan saya, yang dimana pasal 4 ayat 1 ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Lalu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, lalu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya, ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir, ada surplus Bank Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus pasal 4 ayat 1, yang dimana perusahaan PT Sukses dan Makmur adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Pada tahun 2024, perusahaan menerima beberapa jenis penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, PT Sukses dan Makmur memiliki deposit di bank sebesar 100 juta dengan bunga 5% per tahun. Pada tahun 2024, perusahaan menerima bunga deposit sebesar 50 juta. Lalu, PT Sukses dan Makmur memiliki sebuah gedung yang disewakan kepada pihak lain. Penghasilan dari sewa gedung sendiri pada tahun 2024 sebesar 200 juta. Lalu, PT Sukses dan Makmur juga memiliki saham di perusahaan lain dan menerima dividen sebesar 30 juta pada tahun 2024. Dan yang terakhir, perusahaan menjual sebagian saham yang dimiliki dengan total penjualan sebesar 500 juta. Harga perolehan saham tersebut adalah 400 juta, sehingga keuntungan dari penjualan saham sendiri 100 juta. Adapun penyelesaian kasus pasal 4 ayat 1, yang dimana bunga deposit yaitu 20% dikalikan 50 juta, hasilnya 10 juta. Penghasilan sewa gedung 10% dikalikan 200 juta dengan hasil 20 juta. Lalu dividen 10% dikalikan 30 juta dengan hasil 3 juta. Penjualan saham sendiri 0,1% dikalikan 500 juta dan hasilnya 500 ribu, yang dimana total seluruhnya 10 juta ditambah 20 ditambah 3 juta dan 500 adalah 33 juta 500.
Oke, sekarang kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Oke, sekarang kita akan membahas penghasilan yang dapat dikenai pajak final. Apa itu pajak final? Pajak final adalah pajak yang tidak dikenakan tambahan biaya lainnya. Jadi jika kita sudah membayar pajak final, kita tidak perlu membuat pelaporan lainnya. Kemudian kita langsung saja, yang pertama ada penghasilan berupa bunga. Contohnya adalah penghasilan dari bunga deposito atau bunga tabungan lainnya juga bisa. Kemudian ada bunga obligasi, kemudian ada surat utang negara, dan ada bunga simpanan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan berupa hasil undian. Contohnya jika kita menang undian, maka kita hanya perlu membayar pajak final. Kemudian ada transaksi mengenai saham, tapi saham yang hanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Maksud dari transaksi pengalihan harta adalah seperti kita jual beli tanah atau bangunan, kemudian ada usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya. Oke, untuk contoh pasal 4 ayat 2 ini, anggap saja sebuah badan atau pribadi gitu menang undian senilai 100 juta rupiah, maka berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pajak senilai 25%. Jadi jika kita mendapatkan hadiah undian sebesar 100 juta dipotong 25%, potongannya sebesar 25%. Selanjutnya, contoh untuk kasus pasal 4 ayat 2. PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Untuk penyelesaian kasus ini adalah PPh pasal 4 yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah 25%. Jadi 25% dikalikan 100 juta yaitu 25 juta. Sekarang kita membahas PPh pasal 4 ayat 3. Oke, sekarang ada beberapa objek pajak yang dikecualikan. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan. Salah satu contohnya adalah zakat. Jadi jika kita menerima zakat, maka tidak perlu dikenakan pajak. Kemudian yang kedua adalah harta hibah dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian ada harta warisan, yang kemudian ada pengganti penyertaan modal. Apa yang dimaksud dari pengganti penyertaan modal adalah contohnya jika suatu perusahaan memiliki utang kepada kreditor, anggap saja 100 juta rupiah, kemudian atas kesepakatan kreditor dan perusahaan, bisa saja perusahaan tersebut menerbitkan saham untuk kreditor tersebut senilai dengan utangnya. Dalam kasus ini, perusahaan menerbitkan saham senilai 100 juta rupiah sesuai dengan utangnya kepada sang kreditor. Nah, penghasilan seperti itu tidak perlu dikenakan, penghasilan seperti itu dikecualikan dari objek pajak. Kemudian ada imbalan dalam bentuk natura. Apa yang dimaksud imbalan dalam bentuk natura? Ini adalah seperti imbalan tapi dalam bentuk kenikmatan. Contohnya jika saya bekerja, imbalannya bukan berupa uang tapi bisa saja seperti akses di gym, kolam renang, dan lain-lain. Intinya bukan dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk kenikmatan. Kemudian yang terakhir ada pencairan asuransi. Asuransi yang tapi hanya asuransi mengenai asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Asuransi tersebut dikecualikan dari objek pajak.
Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pasal 4 ayat 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak, investasi kolektif anggota, kemudian dihapus. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Kemudian untuk contoh soal dari pasal 4 ayat 3 ada PT Maju Bersama adalah sebuah perusahaan yang memperoleh berbagai jenis penghasilan sepanjang tahun 2023. PT Maju Bersama bergerak di bidang perdagangan, penyewaan, dan investasi. Berikut adalah rincian penghasilan yang diperoleh oleh PT Maju Bersama. Pertama, PT Maju Bersama menyewakan beberapa gedung dengan total pendapatan sebesar 500 juta rupiah. Perusahaan ini juga menerima pendapatan dari jasa konstruksi sebesar 300 juta rupiah. PT Maju Bersama memiliki deposito yang menghasilkan bunga sebesar 15 juta rupiah. Dan yang terakhir, perusahaan menjual aset berupa mesin dengan laba penjualan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk penyelesaian kasus pasal 4 ayat 3 ini adalah sewa tanah dan atau bangunan sebesar 10% dikali 500 juta, yaitu 50 juta. Yang kedua ada jasa konstruksi, yaitu 2% dikali 300 juta, yaitu 6 juta. Yang ketiga ada bunga deposito, yaitu 20% dikali 15 juta, hasilnya 3 juta. Untuk penjualan harta atau aset, ini 2,5% dikali 50 juta, hasilnya 1.250.000. Kemudian total pajak final yang harus dibayar adalah 60.250.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.